Kalau kalian punya tepung ketan putih di rumah, olah saja GT kue tradisional ini bisa dijadikan sebagai sajian isian toples lebaran nanti ataupun menu ide jualan. Langsung saja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, masukkan 3 butir telur ke dalam wadah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, gula pasir sebanyak 130 gram, SP sebanyak 1 sendok teh. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dengan menggunakan balon whisk sampai gula pasirnya benar-benar larut dan tidak perlu sampai mengembang. Kalau kalian mau cara yang lebih praktis, mengaduknya bisa gunakan mixer dengan kecepatan paling rendah, jadi bisa disesuaikan saja. Setelah gula pasirnya sudah larut semua seperti ini, kemudian kita tambahkan 1 bungkus tepung ketan putih atau setara dengan 500 gram. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dengan menggunakan spatula. Setelah kita aduk rata, kemudian kita tuang 130 ml air putih. Untuk air putihnya bisa kalian kira-kira saja penggunaannya supaya tidak terlalu kelembakan. Dan air putihnya bisa kita masukkan secara bertahap, lalu uleni sampai kalis dengan menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur rata. Dan ini adalah penuangan air putih yang terakhir, kemudian kita tambahkan juga dengan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Lalu adonannya kita uleni sampai tercampur rata dan juga sampai adonannya kalis dan tidak lengket lagi di tangan. Jika adonannya sudah tercampur rata, kalis, tidak lengket di tangan dan sudah mudah dibentuk seperti ini sudah cukup. Kemudian adonannya kita bagi menjadi 2 bagian sama rata di dalam wadah. Untuk wadah yang pertama kita beri secukupnya pewarna makanan hijau muda. Kemudian kita uleni sampai tercampur rata. Dan ini dia adonannya sudah tercampur rata. Ini sudah cukup. Dan untuk adonan di wadah yang kedua, kita biarkan original seperti ini. Kemudian adonannya kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Karena plastik segitiga yang saya gunakan ini ukurannya kecil, jadi saya masukkan setengah bagian perbungkusnya. Dan ini dia adonannya sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga semua. Dan ini adonannya sudah siap untuk kita bentuk. Kita siapkan wadah bersih, lalu kita tuang secukupnya biji wijen putih. Untuk biji wijennya ini saya gunakan sekitar 250 gram, bisa disesuaikan saja penggunaannya. Kemudian biji wijennya kita tambahkan 2 sendok makan air putih supaya wijennya lembab dan menempel dengan baik pada adonan. Kemudian kita aduk rata. Setelah tercampur rata, lalu kita ambil adonan tepung ketan tadi, kemudian kita letakkan di dalam wijen. Adonan tepung ketannya kita potong-potong kecil seperti ini. Ini adalah cara tercepat menurut saya supaya kita tidak capak untuk membulatkan adonannya satu persatu. Untuk membuat kue ini sebenarnya ada penambahan air kapur sirih, cuman di sini saya tidak gunakan karena menurut saya penambahan SP tadi sudah cukup buat kunyarengnya. Garing dan tidak cepat melempem. Tapi kalau kalian mau tambahkan air kapur sirih juga boleh. Setelah adonannya kita potong-potong semua, kemudian adonannya kita balur rata di atas wijen. Setelah kita balur rata semua seperti ini, kemudian adonannya kita pindahkan ke dalam saringan, dan ini akan kita ayak sebentar supaya nanti bentuknya sedikit bulat. Setelah kita bentuk dan kita ayak seperti ini, langsung saja ini kita masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah hangat. Pastikan langsung dimasukkan ke dalam minyak goreng setelah dibentuk supaya adonannya tidak cepat kering dan wijennya juga tidak banyak yang rontok. Dan ini kita goreng dengan api sedang cenderung kecil. Kita biarkan adonannya terendam dahulu di minyak goreng. Jangan diaduk supaya tidak cepat hancur dan tunggu sampai adonannya mengapung ke bagian atas. Jika adonannya sudah mengapung ke bagian atas seperti ini
Ini sudah bisa kita aduk sesekali dan perlahan saja karena adonannya masih belum terlalu kokoh. Jika adonannya sudah kokoh, bisa kita aduk dan bolak-balik supaya permukaannya matang merata sampai ke bagian dalam, dan ini kita goreng sampai permukaannya berwarna sedikit kecoklatan. Jika warnanya sudah sedikit kecoklatan seperti ini sudah cukup. Ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita akan buat untuk adonan berikutnya. Dan ini adalah penggorengan yang kedua. Kemudian kita masukkan ke dalam minyak goreng yang telah hangat dan tunggu sampai adonannya mengapung ke atas dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang. Setelah adonan sudah matang tadi, lalu kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia kue keciput wijen tepung ketannya sudah jadi. Ini salah satu kue kering tradisional yang selalu ada saat lebaran tiba, manis dan renyah. Jika kue keciputnya sudah dingin, bisa kita simpan di dalam toples atau wadah kedap udara supaya ketahanannya lebih lama. Jadi nanti saat lebaran tiba, tidak perlu bingung lagi mau buat kue kering apa. Cukup satu bungkus tepung ketan sudah bisa buat kue lebaran yang enak, renyah dan hasilnya banyak. Bisa juga untuk menu jualan. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.